swasta jalan. Jadi semua bisa tumbuh dengan bagus. Saya ngundang investor, investor investasi asing nggak? Yang ngundang, tapi begini, saya nggak akan mohon-mohon. Kenapa? Saya termasuk yang percaya bahwa asing nggak akan bangun negara kita. Mereka masuk ke sini hanya untuk memanfaatkan kue pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau mau ngundang investor asing di sini, ya kita ciptakan kuenya itu. Mereka pasti masuk untuk saya manfaatkan untuk mendorong ekonomi kita ke pertumbuhan yang lebih cepat lagi. Pasti akan saya cari yang ada spillover teknologinya. Kalau tukang jahit baju aja nggak usah diundang ke sini, udah banyak di sini. Yang kita punya nggak usah dibuka, tapi yang kita nggak punya kita buka. Itu strategi kita ke depan ya. Ya. Jadi walaupun saya di Kementerian Keuangan katanya bukan urusan saya punya instrumen pajak, instrumen tarif. Kita kerjain dari situ kalau mereka ngotot, Bu. Ini menterinya agak aneh nih. Biar aja ya. Penasihatnya juga aneh-aneh ini berdua nih. Aneh-aneh. Ya, kalau punya instrumen kita pakai untuk kebaikan. Tapi kalau salah, tolong dikoreksi. Kita perbaiki bersama. 8 agenda fokus prioritas. Pertama, kita ketahanan pangan. Kedua, ketahanan energi. Makanan bergizi gratis. Pendidikan bermutu. Kesehatan berkualitas. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Pertahanan semesta. Akselerasi investasi dan perdagangan. Swastanya mah. Di nomor 8 tuh, Pak. Nanti di 8 yang walaupun ini satu titik tapi ini akan besar sekali. Kenapa saya mau menghidupkan itu? 10% ekonomi kita dikontribusikan oleh pemerintah. 90% swasta. Jadi saya berusaha mati-matian pun kalau swastanya mati cuma 10% yang jalan. Makanya saya yang 10% ini untuk menghidupkan yang 90% dengan menciptakan kondisi berbisnis yang baik sehingga pemain domestik bagus, pemain nanti asing juga ikut masuk. Seperti misalnya di industri rokok, boleh kan? Rokok katanya nggak apa-apa ya rokok. Itu kan mereka bilang orang Indonesia harus berhenti merokok. Dibuatlah kebijakan menaikkan tarif ke level yang tinggi sekali. Tapi pada kenyataannya ya pada ngerokok aja yang terjadi adalah barang-barang gelap yang masuk. Jadi saya bilang dari Cina, dari Vietnam loh. Kalau gitu kebijakannya ngapain? Bukan mematikan, kita mematikan industri, tapi menghidupkan yang di luar. Oh, kalau gitu saya rugi lah. Kalau saya nggak mau rugi, ya udah kita rapikan pasarnya. Kita tutup barang-barang kita dari pasar kita dari barang-barang ilegal. Untuk yang produsen dalam negeri yang ilegal, kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal ke kawasan industri apa KIHP, hasil tembakau KIHT dengan tarif yang tertentu ya Pak. Sedang kita buat dan kita galakkan. Mungkin kapan jadinya? Desember jalan? Harusnya Desember jalan. Udah mulai. Nanti kalau sudah itu jalan, pemain-pemain yang saya nggak akan lihat ke belakang, lihat ke depan. Pemain-pemain yang tadinya gelap, kalau masih gelap kita sikat, nggak ada kompromi di situ. Tapi mereka dikasih kesempatan masuk menjadi pemain yang legal di situ. Sama untuk setelah rokok kan kita apa yang ribut-ribut pakaian kan? Oh pakaian gini gini gini, tapi kita diem aja. Saya pernah cerita tuh ikut mode apa fashion show, datang ke fashion show busana muslim bagus-bagus. Wah ini bagus-bagus. Tapi saya tanya di sebelah saya ada yang bisik. Pak, 99% dikuasai Cina. Ah, yang benar. Iya. Lah, itu ngapain? Kan ya bagus. Ya nggak tahu Pak, pokoknya kita dikuasai. Waktu itu ketua LPS nggak bisa apa-apa. Waduh, gue bilang coba gitu. Jadi ikut acara itu pulang-pulang sedih. Bukannya bangga jadi sedih. Padahal kita jago. Jadi sekarang rupanya banyak barang-barang yang ilegal yang fresh itu semua. Kita akan tutup. Nanti pakaian-pakaian yang itu juga yang ilegal kita tutup semua. Saya minta teman saya, staff saya di Bea Cukai untuk bergerak lebih eh, keras lagi ke depan supaya industri domestik dan tekstil domestik bisa hidup. Ada saya baca tuh, saya juga monitor TikTok Bu, untuk ngelihat apa sih respon masyarakat. Rupanya banyak juga pedagang itu yang hidup dari situ ya, pedagang apa, thrifting.
marah-marah sama saya, katanya, oh ini salah, harus kasih harga, gitu-gitu. Cuman gini, itu mereka mencari keuntungan jangka pendek aja. Dia untung, tapi industri mati. Kalau ini, kalau saya berubah aja jadi barang-barang dalam negeri aja dengan peraturan yang pas ya, dia bisa dagang itu nanti pelan-pelan, industri hidup dan nanti lapangan kerja lebih hidup. Dia juga mungkin bisa usaha yang lain dengan ada yang beli. Karena daya beli masyarakat kita bagus ketika banyak kerjaan di mana-mana. Jadi langkah-langkah kita mungkin nanti jangka pendek, nanti sebentar lagi baja. Kita akan lihat baja. Siapa lagi? Sepatu. Kita akan lihat seperti itu. Yang jelas, kalau barangnya ilegal, kita akan tutup. Orang kan bilang, sepatu kan bisa dipakai bagus, murah lagi buat rakyat. Iya, tapi merusak industri kita secara keseluruhan negara kita kan. Saya bilang tadi, 90% domestic demand. Kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi yang ilegal, ya pasar kita dikuasai asing. Apa kita mau begitu? Nanti kita komplain lagi, "Yuk, kerja nggak ada kerjaan, nggak ada ini, nggak ada itu." Tapi ketika ditutup, sebagian pemain yang diuntungkan ribut. Saya sih gampang jawabnya. Gimana kalau ada yang protes? Ya udah, saya lihat siapa yang paling keras protesnya, itu saya tangkap duluan. Karena berarti dia dalang di belakangnya. Ini udah banyak yang komentar-komentar kan. Nah, mereka harus hati-hati. Saya lihat satu-satu, nanti saya perintahkan orang yang bea cukai saya untuk memeriksa mereka satu-satu. Jadi jangan terlalu ribut. Kecuali saya punya bisnis pesaingnya, berarti saya punya punya apa urusan sendiri untuk keuntungan saya. Ini kan enggak kebijakannya untuk kebijakan nasional. Kalau tekstil kita mau hidup, kalau industri apa baju itu apa sih? Baju, Baju tekstil, tekstil udah. Baju apa? garment, Garmen kita mau garment. hidup, kita harus kuat buat domestic base yang kuat. Nanti kalau udah mereka makin kuat, daya saing mereka pasti makin bagus kan. Baru kita buka nyerang ke luar negeri, kira-kira begitu. Untuk jadi banyak ngomong nih, karena banyak pengaruh TikTok, Bu, Mbak. Postur APBN 2026 ekspansif dan terukur dengan defisit 2,68% PDB. Belanja negara sebesar 3.842,7 triliun, pendapatan negara 3.153,6 triliun. Defisit terkendali di 2,68% dari PDB. Jadi walaupun orang banyak ribut, saya jaga di sana. Pembiayaan kita prudent, inovatif, dan sustainable. Dengan standar apapun di dunia, kita masih dinilai pasti dengan menjalankan kebijakan fiskal yang berkesinambungan. Jadi APBN desain fleksibel agar adaptif dan responsif, meredam guncangan sambil kita optimalkan seluruh mesin ekonomi yang ada dan seluruh penyerapan APBN yang ada. Karena setiap rupiah yang kita anggarkan itu pada dasarnya sebagian utang. Mungkin sebagian besar utang, bukan sebagian besar utang. Ada komponen utangnya di situ. Kalau nggak dipakai, maka saya akan membayar bunga utang untuk uang yang nggak dipakai. Jadi desain APBD yang baik, desain APBN yang baik, desain di kementerian juga. Kalau nggak baik, nanti pertengahan tahun depan, saya akan assess. Sekarang kan akhir Oktober. Ini pertengahan tahun depan, kami akan assess, ekstrapolasi sampai akhir tahun. Begitu nggak bisa belanjain, di pertengahan tahun sudah kami realokasi untuk program-program yang lebih cepat, lebih siap, dan lebih bermanfaat ke perekonomian kita. Ekonomi makro 2025, 2026 dijaga stabil, pertumbuhan ekonomi Asumsi apa? 5,4. Ini asumsi APBN ya. Ya, Oh, 5,4, cuma 5,4. supaya bisa lebih tinggi Oh, lagi. spesial lebih tinggi lagi. Dia penakut, Pak. Tapi kita harapkan lebih tinggi dari ini. Inflasi stabil 2,5%. Suku bunga ini juga lebih rendah, mestinya 6,9%. Nilai tukar 16.500. Ini ya, Sepatu. kalau ekonomi kita tumbuh dengan bagus, asing pasti masuk ke sini, investasi asing pasti masuk ke sini. Rupiah pasti akan menguat dengan signifikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan pegang dolar sekarang. Sekarang jual aja. Begitu ekonomi jalan. Ini menguat dengan signifikan. Lo jual dolar lo ya, lo jual dolar lo ya. Iya. Gak punya lo, bohong lo.
Jadi harga minyak kita prediksi di 70, lifting minyak di 610, lifting gas di 984. Mungkin itu bagian dari presentasi saya sedikit. Mungkin saya bisa singgung jawab sedikit ya pertanyaan Bapak Ibu-Ibu tadi. Apa punya tadi? P38 ini Pak, pinjaman daerah tadi. PP 38 pinjaman daerah ini adalah anak dari Undang-Undang Permendaran yang melengkapi PP 1 2004 tentang harmonisasi kebijakan fiskal moneter. Ini diberikan untuk Pemda, BUMN, dan BUMD, digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pekerjaan umum, pekerjaan ekonomi produktif. Syaratnya masing macam-macam. Tapi di kita umumnya lewat SMI ya. Bisa lewat SMI Kalau juga. lewat Anda berapa? Nanti Pak, kita baru diatur Pepres. Jadi Dia mah penakut, dia pelit orangnya. Gini, saya kemarin ke PT SMI, saya tanya, dia bilang banyak yang program-program yang bagus dengan daerah, dengan daerah untuk membangun tuh. Saya tanya ke mereka, berapa sih yang Anda salurkan sekarang? Kalau nggak salah baru baru 3 triliun ke daerah. Kalau nggak, jadi 3 triliun. Oh, kamu minta bunga berapa? Pak, kalau bisa kasih 0,2% dari instead of 2 ya. Oh, dia udah cengir-cengir tuh. Kalau 0,2, 0,5, 0,2. 0,5. Oh, 0,2, 0,5. Dia udah benar udah marah-marah tuh. Oh, duit gue jangan dipakai. Kan gini, kalau daerah siap dan SME siap, saya akan channelin lebih banyak. Kan nggak hilang banyak banyak kan, cuma ada itu aja kan. Saya bilang, oke, saya kasih 0,5, bisa nggak mau kamu serap 6 triliun dalam waktu dekat? Dia bilang, mungkin 3 bisa untuk triwulan keempat. Jadi saya akan galakan itu yang itu. Jadi pada dasarnya, kalau daerahnya siap, SME kan lebih profesional nilainya dibanding dibanding pemerintah kan nggak bisa masuk sana untuk nilai komersialis level komersial dari investasinya kan dari proyeknya. Kalau SME kan lebih terlatih untuk itu. Saya bilang juga daripada kamu banyak nganggur, SME juga kerjanya sedikit rupanya. Udah, saya tambah 3, kalau bisa 3, saya kasih 3, kalau 6, saya kasih 6. Kamu siap-siap aja. Dia punya uang banyak, ratusan triliun yang mungkin nggak kepake. Tapi bukan, posisi kita agak aneh. Kita punya uang cash, tapi bukan di APBN. Jadi nggak bisa dipakai di APBN. Kalau perusahaan kan ada bisa windfall profit. Ini nggak bisa. Undang-undangnya nggak bisa ya. Saya maunya masukin windfall profit, jadi kita bisa belanjain. Jadi ada uang yang bekas soal itu yang nggak di APBN. Tapi kalau seperti itu kan bisa ya disalurkan ke SME bisa kan? Jadi pinjemin aja seperti itu. Jadi untuk daerah nggak usah khawatir kalau proyeknya bagus dan SME menerima, kita akan jalankan dengan bunga yang lebih rendah dari yang sekarang. Dia minta 0,5%, kita kasih 0,5%. Untuk saya, uang pemerintah bukan cari bunga, harusnya memaksimalkan pertumbuhan daerah supaya ekonomi daerah jalan. Kalau kalau ya itu emang begitu Pak. Jadi nggak masih kurang keras ya. Oh, masih kurang keras ya. Oh, kalau kira-kira gitu Pak. Jadi itu nggak usah khawatir. Eh, oh, tadi yang nggak ada yang beda. Oh, ini nggak ada Pak. Ini nggak ada. Pak, slide 21. Slide 21. Ini belum ya? Dan dikit lagi Pak. Coba belum. Hubungan keuangan pemerintah daerah, pusat daerah. Yang tadi kan di ini kan. Oh, belum selesai kita. Saya pikir udah selesai. Ini lupa nih. Jadi lebih enak ngomong bebas. Nah, ini banyak kibul-kibul juga sebenarnya nih. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi seluruh Indonesia nggak terlalu merata atau di Papua yang itu ada rendah 3,3 tapi ada juga yang tinggi kepala burung di tempat lain juga ada yang bagus ada yang jelek di Bali 5%, NTB 5,2 ya. Benar sih? Yang ini Jawa 5,2. Oh, ini time series. Ini bulatnya ini. Oh. Share sih, share. Share. Tuh, saya diajarin, Bu.
Lain kali kasih tau gue sebelumnya. Ini cuma time series pertumbuhan di Pulau-Pulau Kalimantan aja ya. Jadi kalau saya lihat ya, Sulawesi itu luar biasa loh. Tumbuhnya selalu di atas 7%. Ini perlu ditiru daerah yang lain juga. Oke. Jadi HKPD untuk penguatan fiskal daerah, ini untuk peningkatan kualitas belanja serta sinergi pusat dan daerah next ya. Pertama, kita meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal, terus memperkuat sistem perpajakan daerah, kemudian meningkatkan kualitas belanja daerah. Kita juga akan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Next, kalau kita lihat pendapatan dan belanja negara distribusikan secara seimbang untuk pembangunan dan kesejahteraan di daerah. Ini banyak daerah yang masih surplus ya. Oke, jadi semua disubsidi di atas ya, pusat ya. Jadi seperti ini yang kuning lebih panjang kalau di luar Jawa ya. Yang kuning lebih panjang daripada yang biru artinya belanjanya lebih besar dari pendapatannya artinya dikasih dari pusat sebagian ya, dari Jawa Bali. Tapi ini bukan berarti daerah jelek. Kalau dibiarin seperti ini ya bukan berarti gini ya. Jadi ini dilakukan untuk memeratakan pembangunan. Ke depan juga akan dibuat seperti ini terus supaya daerah-daerah yang miskin bisa tumbuh dengan lebih baik. Saya lihat coba melihat apa formulasi DAU-nya, DAK segala macam. Saya minta ada faktor miskin. Indeks kemiskinan ada daerah. Ada indeks kemiskinan daerah. Nanti yang miskin, yang income-nya rendah, kalau bisa dikasih lebih banyak sedikit. Kalau nggak nanti kita yang bikin miskin-miskin, yang kaya makin kaya. Ini bukan proses pemerataan. Jadi nanti saya akan minta mereka melakukan revisi perhitungan DAU dan DAK-nya. Next, untuk ini kan ini kan tadi dikomplain tadi bahwa tahun ini TKD-nya tahun depan turun dari 919 ke 693. Jadi turunnya 226,9 triliun rupiah. Tapi program yang dialokasikan ke daerah sebetulnya naik dari 930 ke 1377. Jadi naiknya sebetulnya 447,2 triliun untuk program yang di pusat dibelanjakan daerah. Harusnya manfaat di daerah sih lebih tinggi, nggak berkurang lah kalau saya bilang ya. Cuman kan kadang-kadang juga pemerintah daerah mempunyai apa aspirasi sendiri kan. Kalau begini terus seolah-olah dibalik dari desentralisasi ke sentralisasi lagi. Cuman gini, kan saya dimarahin gini, gini, oh, balik lo ke daerah. Betul-betul. Ya, betul sih. Masih buat ya. Jadi gini, kan saya jadi Menteri Keuangan juga baru. Saya juga baru lihat loh, kok balik gini. Ini berarti mau ke arah sentralisasi lagi. Cuman kenapa ada kebijakan seperti ini? Dugaan saya karena di daerah belanjanya belum cukup bagus. Kemarin datang saya ribut aja, uangnya masih banyak. Padahal habisin aja duitnya, padahal baru ribut ke saya. Baru saya lihat lagi begitu. Saya lihat, oh duitnya masih banyak. Gini, saya perlu cerita yang lebih kuat dari pemda-pemda di daerah tentang belanjanya, tentang ininya, supaya saya bisa angkat ini atau debat ke presiden saya untuk bilang, Pak, daerah udah bagus sekarang. Kita biarkan aja mereka membangun sesuai dengan kemampuan mereka. Kita bantu awasin dari pusat. Tapi tanpa track record, let's say 2 tribulan ke depan ada perbaikan, saya pasti kalau ngomong gitu saya yang digebuk duluan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tolong bicara dengan Pemda untuk berbuat seperti itu, perbaikilah semuanya supaya saya bisa membantu mereka juga. Kalau enggak ya saya digebuk duluan. Ya enggak dulu, ya, kita kerjasama lah. Tapi sentralisasi atau balik ke sentralisasi bukan hal yang baik. Kenapa? Ngomong gitu boleh. Kualitas belanja ya perbaiki. Udah nggak bisa disebut. Secara ekonomi kan kita sudah melewati reformasi kan. Masa kita mengulang lagi? Tapi ini alasan-alasan pemimpin kita di atas, bukan saya, ada beberapa orang di atas tuh, cukup kuat, cukup kuat. Jadi tanpa perbaikan
nggak bisa kita jalankan terus. Jadi tadi, tolong Pemda juga saling memperbaiki supaya saya punya alasan yang kuat untuk minta. Jadi sebenarnya waktu Pak, nanti jadi jalan nyalin Menteri Dalam Negeri ya, biar aja lah. Waktu saya sini, saya tahu kan dipotong. Pak Mendagri minta tambahan kan setelah ribut-ribut itu. Berapa? Minta 43 triliun. Saya tanya lagi, cukup nggak? Cukup, ya udah. Jadi saya nggak motong sepeser pun. Jadi 693 dari 650, 650. Jadi hitungannya waktu itu katanya sudah cukup. Ya udah kalau cukup untuk apa? Loh saya tanya ke Pak, udah cukup nih buat mereka? Cukup. Gue bilang, ya tanya lagi tanda tangannya. Tapi pada waktu itu seperti itu karena saya nggak tahu hitungannya kan, yang ngerti hitungannya kan Kemendagri secara keseluruhan. Jadi kira-kira begitu. Yang lain sih ini kesimpulan langsung aja. Jadi gitu. Jadi gini, kita akan memperbaiki pengelolaan anggaran dengan yang ada, dengan keterbatasan uang yang ada. Kita pastikan nanti eh, belanjanya optimal di pusat, di daerah, di kementerian juga, supaya setiap sen yang kita belanjakan atau setiap sen yang kita utang sama aja itu memberi manfaat yang maksimal ke perekonomian dan ke masyarakat kita. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.